Oke, selamat datang di channel YouTube Ahmad Israel. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang jarak titik ke garis. Peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke garis G adalah, kita lihat, ada sebuah titik A dan di sini ada sebuah garis G. Kita lihat jarak A ke garis AG, kita lihat di sini. Nah, ini animasinya. Kita lihat bahwa di sini harus tegak lurus. Nah, harus tegak lurus ya. Kita lihat, nah, ini harus tegak lurus. Nah, lurus. Jarak titik dan garis. Oke. Panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus garis G itu merupakan jarak titik A ke garis. Nah, ini ya, bisa dipahami. Kita lanjutkan. Contoh 1. Diketahui kubus ABCD EF GH, kita lihat di gambar, dengan panjang rusuk adalah 5 cm. Kemudian jarak titik A ke HG. A di sini, HG ini. Terlihat kan? Oke. Pembahasan. Tadi jarak A ke titik HG ya. Jarak A ke titik ke rusuk HG adalah panjang ruas garis. Jelas. AH. Karena apa? Karena AH di sini tegak lurus dengan garis HG. AH sama dengan diagonal sisi. Diagonal sisi itu kan sama dengan A akar 2. Nah, karena ini merupakan diagonal sisi, dia A akar 2. A-nya sendiri adalah 5. Sehingga AH sama dengan 5 akar 2. Jadi, jarak A ke HG adalah 5 akar 2. Oke, itu contoh pertama. Contoh kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH. Oke, kita lihat di situ. Kemudian yang ditanya adalah dengan panjang rusuk diketahui 6 cm. 6 cm adalah, kemudian yang diminta adalah jarak titik B ke diagonal AG. B ke diagonal AG. Kita lihat B di situ. B ke garis AG. Oke, bisa dipahami itu ya. Nah, maka dia harus tegak lurus. Oke, nah ini syaratnya harus tegak lurus. Bagaimana cara menentukan jaraknya? Kita lihat berikut ini pembahasannya. Oke, ini kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Jarak B ke AG sama dengan jarak B ke P. Dengan catatan BP tegak lurus dengan AG. Kita buat titik ini, kita misalkan titik potongnya adalah B. Kita misalkan sendiri. Dan dia syaratnya harus tegak lurus. Oke. Kemudian setelah itu, diagonal sisi BG itu sama dengan 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2? Karena dia diagonal sisi. Kita dapatkan itu. Diagonal ruang AG. AG merupakan diagonal ruang. Karena rusuknya 6, maka panjangnya adalah 6 akar 3. Oke. Lihat segitiga ABG. Oke. Segitiga ABG ini ya. A, B, G, kita taruh di sini. AB 6, BG 6 akar 2, AG 6 akar 3. Kita lihat segitiga ABG. Perhatikan semua. Dari segitiga ABG nanti kita bisa mencari BP.
Oke, bagaimana cara menentukannya? Oke, kita lanjut lagi. Lihat segitiga ABG tadi. Kita mau mencari BP. Oke, kita menggunakan pendekatan apa? Kita lihat. Sin A sama dengan berapa? Sin A sama dengan depan per miring. Seperti itu kan? Depannya A apa? Kalau kita lihat segitiga ini, kita lihat sin A-nya kan di sini. Sin itu apa? Depan per miring. Berarti berapa? BG per AG. Atau bisa juga ketika kita melihat dari segitiga yang kecil, ABP, ABP, ini juga bisa. Berarti kita gunakan apa? BP per AB. Dari sini bisa kita dapatkan bahwa BG 6 akar 2, AG 6 akar 3, kemudian B sama dengan BP belum diketahui, itu yang ditanya dibagi dengan 6. BP sama dengan perkalian silang di situ berarti kan 6 akar 2 dikalikan 6 dibagi dengan 6 akar 3. Sehingga itu tinggal 6 akar 2 dibagi dengan 6 akar, dibagi dengan akar 3. Tinggal kita rasionalkan, dikalikan dengan akar 3 jadinya 6 akar 6 dibagi 3, bisa dicoret tinggal 2 akar. Berarti BP sama dengan 2 akar. Apakah ada cara yang lain? Ada. Kita menggunakan luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah alas kali tinggi. Iya kan? Kita lihat segitiga ABG. Kalau alasnya AB, berarti kan setengah alas AB, tingginya adalah BG. Ini juga sama dengan setengah, kalau alasnya adalah AG, maka tingginya adalah BB. Berarti ini setengahnya bisa kita coret. AB sama dengan 6, BG sama dengan 6 akar 2, AG sama dengan 6 akar 3, BP yang ditanya. Ini kita coret. Berarti BP tinggal berapa? 6 akar 2 dibagi akar 3. Kita rasionalkan, dikalikan akar 3 kali 3, jadi berapa? 6 akar 6 per 3. Kita coret-coret di sini tinggal 2 akar. Sama. Pakai pendekatan luas segitiga boleh atau pakai perbandingan sin juga boleh. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi jaraknya adalah 2 akar 6. Oke, itu tadi kesimpulannya. Kemudian contoh ketiga. Diketahui TABCD adalah 5 beraturan. Nah, 5 beraturan di sini seperti gambar. Kita lihat. Kemudian panjang rusuk alas adalah 12 cm dan panjang rusuk tegak adalah 2 cm. Jarak A ke TC adalah, kita lihat maksud jarak A ke TC itu seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lihat di sini pembahasannya. Kita lihat jarak A ke TC. Oke, A ke TC di situ kita lihat. A ke TC kita misalkan AP, di mana titik perpotongan antara A ke TC itu P. Dengan syarat atau catatan AP harus tegak lurus dengan TC. Karena konsep jarak itu harus tegak lurus. Oke. AC sama dengan diagonal persegi. Kita lihat, kalau diagonal persegi itu sama aja dengan diagonal sisi. Maka dia 6 akar, 12 berarti 12 akar 2. Kemudian TC, kita lihat, TC di sini kan sama aja dengan TA. TA sama TC itu sama, karena dia rusuk tegak. Karena di sini 12 akar 2, AC juga 12 akar 2, dan TC juga 12 akar 2. Maka P ini pasti pas di tengah-tengah. Kenapa?
Karena ATC adalah segitiga sama sisi. Oke. AP sama dengan bisa kita lihat pakai pita goras dengan kita memandang segitiga ACB. Kita lihat segitiga ACB. Nah, siku-sikunya ada di P. AC. AP kita yang dicari, AC diketahui berapa? AC 12 akar 2, BC 6 akar 2. Maka kita gunakan ini. Kita cari AP, oke. Berarti AC sama dengan 12 akar 2 kuadrat min 6 akar 2 kuadrat. Kemudian 12 akar 2 dikuadratkan itu kan sama dengan 2 kali. Ini langsung dicepat ya. Sebenarnya 12 ini juga bisa sama kok. 12 ini bisa dihitung dual juga ya. 12 akar 2 kuadrat itu kan sama aja dengan bla 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 bla. Ya. Nanti perhitungannya silakan dihitung manual aja. Jangan seperti ini ya. Ini bisa 12 akar 2 itu kan bisa jadi akar berapa ini? 122 kuadrat kan 144, 144 akar 2 kuadrat 2 berarti 288 min 72. Atau bisa juga kita tulis 216 akar 216 sama ya. Berarti dia sama dengan 6 akar 6. 16 itu kan sama aja dengan 36 kali 6. Berarti 6 akar 6. Sama caranya. Berarti panjang dari A ke TC adalah 6 akar 6. Oke. Mudah dipahami ya. Saya kira contoh keempat. Diketahui kubus ABC, DE, EF, GH. Nah, kita lihat gambarnya. Dengan panjang rusuk adalah 6 cm. Dan kita lihat titik P pada pertengahan. Titik P pada pertengahan. Pertengahan FG. Nah, kita lihat pertengahan FG titik P itu jarak titik A ke garis DP. Diminta jarak titik A ke garis DP. Oke, kita akan bahas pembahasannya. Pembahasan. Oke, itu lihat kita D ke P. Kita fokus ke DP. Kita lihat dulu untuk mencari DP kita buat istilahnya ancang-ancang persegi ADGF. ADGF ini ADGF kita buat seperti inilah. Ini apa setengah-tengah rusuknya 6. Nah, D ke P kita cari terlebih dahulu. D ke P berarti dia pakai pita. Bagaimana? Berarti itu kan DG. Kita tahu semua DG itu kan diagonal sisi. Berarti 6 akar 2. Nah, berarti mencari DP bisa kita gunakan. Nah, itu Q. Jadi A ke Q itu harus tegak lurus. Karena yang diminta adalah jarak A ke DP. Terus, seret. Nah, kita lihat AP adalah sama aja dengan DP. Kemudian itu ditarik garis, ya R. Itu juga nanti bisa kita buat segitiga bantuan. Ya, DP itu kan sama aja dengan kita lihat DG kuadrat plus GP kuadrat. Jelas kan? Karena kita melihat segitiga apa? Segitiga DPG. Siku-sikunya DG. Oke, tuh. Sehingga DG akar dari DG adalah 6 akar 2 kuadrat plus 3 kuadrat. 6 akar 2 kuadrat itu kan sama aja dengan 72.
3 kuadrat sama dengan 9. 2 ditambah 9 sama dengan 81. Akar 81, 9. Oke. Kita lanjutkan pembahasan tadi. Nah, ini tadi DP sudah ketahuan sama dengan 9. Nah, DP 9, kita lihat. Kita lihat luas segitiga ADP. ADP setengah alas kali tinggi. Setengah DP setengah DP ini kan ketika alasnya DP tingginya AQ, ketika alasnya DA tingginya PR. Kayak tadi yang atas. Berarti ini bisa kita cari bahwa di sini nanti setengahnya kita coret. Kemudian lanjut, DP sama dengan 9, AQ kita ditanyakan, DA 6, kemudian PR 6, akar 2. Sama dengan DG. Berarti AQ sama dengan, oke, 9 dicoret dengan 6. 6 kali 6 kan 36. Nah, 9 berarti itu 4. Ya kan? Berarti jawabannya AQ adalah 4 akar 2. Sehingga panjang atau jarak A ke DP 4 akar 2. Kemudian garis tegak lurus bidang kita bisa belajar di minggu depan. Demikian, semoga bermanfaat tentang jarak titik ke garis. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel. Terima kasih.